mengalir saja Pak. Iya. Alhamdulillah saya ketemu dengan sahabat lama nih, sebagai budayawan, seniman, bahkan ahli komunikasi dari media. Wah itu terlalu gagah. Senior ada Pak Dudi dari India. Dengan kodrat Allah kita bisa ketemu di Hotel Metro dalam rangka ada pelatihan besok hari Senin tentang pengelolaan geopark. Barangkali Pak Dudi, kita sekarang mendengarkan tadi sudah dibuka oleh Pak Gubernur Bali Jawa ada kira budaya. Bagaimana kita menyikapi tentang program Pak Gubernur tersebut. Sebelum saya nanti barangkali dari budayawan dulu nih, bagaimana Pak Dudi menyikapi tentang program Pak Gubernur ini. Ya kalau langsung ke geopark itu kan artinya dia sebenarnya berangkat dari budaya juga. Dari budaya itu tidak lepas dari bagaimana caranya kita merawat gitu. Ya spiritnya tetap ngurus lembur mata kota. Artinya rangkaiannya tetap seiring sejalan gitu. Nah tampaknya ini dari awal nih geopark gitu. Pasti paham, pasti ada kaitan. Dari sini sebetulnya dari Pak Sapari yang sebetulnya sekarang ini kan rangkaian panjang. Pak Sapari juga perjalanan panjang sampai ke titik ini hari ini. Sudah 6 tahun. 6 tahun kan perjalanannya panjang. Nah, tapi sekarang cuaca mendukung nih. Apa artinya ya cuaca mendukung. Kita bisa datang di sini. Datang di sini. Nah, kira-kira justru saya bertanya balik ke Pak Sapari dari sisi ini ya, apakah memang ada kaitan itu? Apa yang kira-kira bisa dijadikan semacam titik temu gitu antara geopark Galunggung dengan kira budaya. Nah, itu dari sana kita berangkat. Jadi kan beliau dengan niat untuk merawat budaya yang sudah beratusan tahun sejak 1300 Masehi, namanya inovasi yang mulai di Sumedang. Yang diawali nanti di Sumedang, lalu ke Kawali, ke Galunggung, diwakili oleh Kampung Naga, ke Bandung, Bogor, Depok sampai ke Cirebon. Sebaiknya yang paling lengkap untuk merajut, yang dulu kita rajut komunikasi tentang geopark ini adalah tentang budayanya adalah oleh konsep geopark. Karena konsep geopark itu adalah memaduserasikan antara keragaman geologi, hayati dan budaya dengan sejarah-sejarah segala macamnya. Dengan konsep begini otomatis kalau sudah merawat budaya dan geologi supaya bertahan ya harus dihijaukan berbagai dengan konsep tadi Muslim Menata Kota. Karena ada 3 pilar geopark itu. Ada konservasi, sebesar apapun yang membangun tetap harus dirawat kali itu hutannya. Ada edukasi, bagaimana supaya budaya sejarah ini nyambung ke generasi penerus. Serta hayati ini supaya kita bisa hidup berkesinambungan. Berasnya bagaimana Galunggung supaya naik, gurame Galunggung, kerajinannya, makanannya, supaya kita bisa hidup mempertahankan dari keragaman hayati. Itu Pak Dudi. Ya artinya memang selaras. Dan konsep ini namanya juga kirab. Misalnya ada rangkaian, ada semacam justru geopark sendiri sebetulnya bisa langsung menyambungkan roadmap-nya ada di sana kan. Pak Sapari memandang itu dari sisi yang tadi itu ada konservasi, kemudian ada keanekaragaman hayati, ada edukasi, ada budaya di sana. Pas ya gitu. Ada pesan yang disampaikan juga kan di kirab itu. Ada satu lagi yang sangat penting dari Pak Gubernur,
bahwa kegiatan ini akan menjadi event tahunan. Kalau sudah event tahunan ditentukan waktunya dan tempatnya sama tidaknya, ini akan tujuan wisata global. Akan menarik apalagi di Pajajaran. Menggenjot ya Pak ya? Akan Menggenjot minat ya? Iya, ke Jawa Barat. Bahkan zaman Pak Gubernur Pak RK, Jawa Barat dulu ditetapkan sebagai daerah wisata, provinsi wisata. Nah itu, mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan antara gerakan Pak Deddy Mulyadi dan ini menjadi tujuan wisata global gitu Pak. Ya, oke. Kalau dari sisi ini Geopark sendiri, ini Galunggung ini sebetulnya justru jadi momentum tepat ya Pak ya? Akan Pajajaran itu awalnya kan dari Galunggung kan duluan kita dengan Pajajaran itu. Tidak ada bahkan Galunggung ini sebagai pusat peradaban di Jawa Barat. Karena setiap raja di Nusantara sebelum dilihat dulu oleh Kapten Galunggung. Jadi ada sejarah yang tertentu. Yang tadinya ya awali dari Galunggung. Karena Galunggung baru ke Galunggung tadi. Jadi ada kaitannya dengan ini. Jadi perlu lebih tajam lagi lah ke sana. Artinya ya Galunggung ini bakal menjadi epicentrum dari segala ini ya, Ya. termasuk tadi juga selesai sebetulnya. Kalau Galunggung diangkat, ya semua akan terkoneksi kan. Ada lagi yang sangat bagus, statement Profesor Dr. Ajar kurang kasih bahwa Galunggung ini salah satu gunung di dunia sebagai jendela kita melihat perut bumi. Karena dari proses pembentukan bumi dulu oleh Allah kan diciptakan bumi sampai ke sempurna itu ada sejarahnya. Dan ini dari mulai proses sampai ke proses ada sejarahnya. Jadi bumi sebagai pusat kita sebagai jendela kita melihat perut bumi. Kalau seandainya ditetapkan dari Geopark global, insya Allah ahli geologi sedunia bisa keganggu, kata Profesor. Artinya posisi Galunggung ini strategis ya, bukan saja dari sisi budaya, tetapi dari sisi Dari geologi, di segi geologi sudah ada buktinya, budaya ada bukti. Apa yang kita yang menjadi kebumitan tersebut itu? Tidak ada gunung Ketapa Anton sampai dipesankan jagalah kebumitan, jangan Galunggung. Ada itunya, ada. Oke, nah, intinya sekarang nih ini terakhir. Lagi. Nah, closing. Artinya, apakah sekarang itu momentum yang tepat untuk katakanlah bahwa Galunggung ini artinya harus lebih ini ya, karena banyak yang belum paham gitu kan sebetulnya. Boleh jadi karena itu Galunggung harus ada semacam yang terputus gitu ya dengan masyarakat, bukan saja dari sisi geologi tapi dari sisi filosofi kayak begitu ya, edukasi. Nah, Pak Sapari sekarang memandang memang ini saatnya nih yang tepat, semua harus terbuka lah gitu, bahwa ini Galunggung ini kekayaan aset dunia Ya. gitu. Nah, apakah kita masyarakat Tasik menurut Pak Sapari sudah menyadari bahwa Galunggung ini adalah aset dunia? Kalau kita lihat kondisinya seperti sekarang. Sebetulnya para ahli sudah menyadari, tinggal tadi kebersamaannya Pak. Dari mulai Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, masyarakat, budaya, masyarakat kerajinan, masyarakat ekonomi segala macamnya. Karena Galunggung ini juga yang paling beradab di dunia bukan Amerika, bukan apa, ternyata Nusantara Pak. Nusantara ini kata Pak Anton nih, merujuk ke Jawa Dewi Pak. Jawa Dewi Pak ini merujuk ke Galunggung Pak. Sentralnya itu Galunggung. Jadi pasutnya Pulau Jawa itu adalah Galunggung. Nah, ini perlu diangkat oleh kita semua. Yang sejarahnya
kan sudah ada di negara. Ya, oke, clear ya. Artinya memang ini momentumnya. Momentum yang bagus. Mudah-mudahan. Ke depan bahwa ya Galunggung itu milik kekayaan yang sangat berpotensi sebetulnya saat ini. Potensi itu masih tersembunyi kan, baru menjadi kekuatan kalau potensi ini diwujudkan menjadi kenyataan. Dan ini butuh support dari semua, terutama kita warga Tasikmalaya, Tasikmalaya Raya, Tasikmalaya Raya ya, kota kabupaten sama-sama. Secara ekonomi, Galunggung ini Pak dapat melayani 46.000 pelanggan PDAM tanpa memompa gravitasi dari Galunggung, itu anugerah dari Allah. Kedua, bisa sama 40.000 hektar. Gak apa, nggak ada gunung 40 hektar Dari airnya ya Pak ya. dari Galunggung sampai ke Manunjaya kan itu sudah Galunggung anugerah Iya. untuk Tasikmalaya. anugerah barokah dari Allah setelah kebenaran dari kita semua. Oke, clear. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya Laju Bogus Tinekanan Pamaksana. Salam Jawa. Warahmatullahi wabarakatuh.